Halo semua, perkenalkan nama saya Sarah Edgina dengan NIM 20M10019 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori retorika publik. Nah, menurut saya, teori retorika adalah teori yang memberikan petunjuk kepada pembicara untuk menyusun pidato yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang ada. Nah, teori retorika dapat dipahami sebagai seni berbicara di depan umum, di mana seorang pembicara menyampaikan buah pikirannya secara lisan dengan memperhatikan aspek pemilihan bahasa dan intonasi yang tepat sehingga pesan dapat tersampaikan pada audiens. Dalam retorika, seorang pembicara dalam membujuk audiens harus memperhatikan beberapa aspek retoris, yaitu pertama, logika, kedua, emosi, dan ketiga, etika atau kredibilitas. Nah, di sini ada 3 asumsi retorika. Apa aja? Pertama, pembicara haruslah memperhatikan khalayak atau audiens. Nah, hal ini bertujuan agar pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah ketika seorang pembicara akan berpidato di depan para mahasiswa. Maka topik yang diangkat haruslah dekat dengan kehidupan mahasiswa, seperti topik tentang pentingnya investasi. Nah, yang kedua, pembicara menunjukkan bukti presentasinya. Bukti ini berupa logika, emosi, dan etika atau kredibilitas. Arti dari logika dalam pidato yaitu bagaimana pembicara meyakinkan audiens dengan pernyataan yang masuk akal atau logis. Emosi yaitu pada saat berpidato, pembicara harus mampu mengait emosi audiens dengan topik yang disampaikan melalui pertanyaan yang membuat audiens tidak hanya berpikir, namun juga merasakan. Nah, kredibilitas yaitu tentang bagaimana pembicara dapat membuat audiens percaya dengan apa yang disampaikan melalui penguasaan materi pembicaraannya. Yang terakhir, yang ketiga, pembicara memperhatikan prinsip dalam retorika diantaranya, yaitu penemuan, pengaturan, gaya penyampaian, dan ingatan. Teori retorika pertama kali itu dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, retorika itu adalah apa sih? Adalah kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu dan dalam penyampaiannya tersebut. Retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Menurut Aristoteles, keindahan bahasa hanya dapat digunakan untuk 4 hal. Apa aja itu? Pertama, membenarkan, kedua, memerintah, ketiga, mendorong, serta mempertahankan. Nah, tradisi retorika dapat menjelaskan baik dalam konteks komunikasi antar personal maupun komunikasi massa. Nah, menurut pribadi saya, teori retorika di kehidupan nyata yang saya alami, yaitu pada saat saya duduk di bangku SMA. Saat itu saya terpilih menjadi MC di sekolah saya. Ya, MC. Lalu ada suatu momen ketika masuk pada sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, di situ para peserta sangatlah pasif, sehingga saya harus memancing agar mau bertanya. Nah, pada saat itu saya memancing dengan cara menjelaskan bahwa bertanya itu adalah sebuah kesempatan dan tidak ada pertanyaan yang jelek. Nah, setelah saya memberikan keberanian kepada audiens atau pembicara pendengar, peserta mulai aktif dalam bertanya. Di saat itu, saya merasa bahwa saya berhasil membuat peserta yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Nah, akhirnya selesai. Terima kasih semuanya. Semoga kalian suka dengan teori retorika yang saya bawakan. Bye-bye.